Halo, halo, selamat datang di Jogja. Gue malu banget. Ya ini day one kita baru sampai Jogja. Tadi Jam setengah enam. ya Iya, setengah enam lah. 5.30. Terus habis itu kita sholat. Tadinya mau langsung ngambil motor, cuman hujan dan hujannya makin deras karena kita bawa barang lumayan banyak dan gue bawa kamera bingung kan, gak ada jas hujan juga. Jadi kita nunggu dulu di stasiun. Tadi for your information sebenarnya lebih sepi ya, tapi gue nggak mulai vlog ya. Terus sekarang udah rame, belakang kita ada orang, terus gue malu buat nggak enak sih sebenarnya. Pung, ajarin gue bahasa Jawa, Pung. Apa tuh? Halo, namanya siapa? Halo, kue jenenge sopo? Halo, kue jenenge sopo. Itu halus apa kasar tuh? Kasar. Oh, itu kasar. Kalau halusnya gini. Halo, sampean asmane sinten? Asmani. Iya. Halo, sampean asmane sinten? Anjay. Kayak autofokusnya bisa pindah-pindah ke belakang. Soalnya kan dia nggak detect muka ya. Coba. Ya kan? Kalau gunanya wes mangan urung itu kasar banget ya. Eh, kasar sih, tapi ya nggak Nggak salah. banget. Oh, nggak salah. Kayak gua ngomong sama lu tuh. Oh, itu nggak apa-apa ya. Kalau ke orang tua jangan ya. Sampean sampun dahar nopo dereng? Ah. Sampean sampun dahar nopo dereng. Ya, iya. Gua bisa. Oh, gue mau belajar ini, Pung. Hitung-hitungan. Tapi yang halus ya. Tunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, sedoso. Kayaknya gue pernah belajar sih, coba ya. Setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 6 pitu 8 9 segangsal. Sedoso anjir. Segangsal berapa? Segangsal berapa aja? Gangsal 5. Oh, gangsal 5. Gangsal berapa ya? 50. Enggak sih. Oh, enggak. 50 yang 50. Seket. 50. 50 itu seket. Pitu seket. 750. Anjay, 750. 25 25 selangkung. Kayak nama sayuran selangkung. Dari Jogja ke kosan tuh berapa ya? 19 kilo ya? Jogja ke kos-kosan 30-an deh. 30 dong, aduh 30 kilo. Dan itu ada Lumayan. di Magelang ya? Magelang, Daerah betul. Magelang. Karena kita resnya ada di Magelang. Iya, kita kalau pengen jalan-jalan dulu bingung kopernya ditaruh mana, barang-barang taruh mana. Paling ini kita habis ngambil motor, sarapan dulu sih paling sih. Nyari makan dulu. Iya. Pondasi. Iya, isi asupan dulu, isi bensin. Adalah kita lihat nanti guys vlognya dan footage selanjutnya. See ya. Iya, udah nyalain serapa, Bung? Ya udah. Kita jalan kaki akhirnya ke tempat penyewaan motor. Aduh, sorry, Bung. Injek sepatu lo tadi. Tadi banyak yang nawarin itu sih penyewaan motor. Ya biasa ya kalau udah pada tahu di samping stasiun Lempuyangan pasti banyak penyewaan. 2 kilo pemanasan, Bung. Sebelum kita easy run besok. Easy run, easy run tuh ada pelari. Persiapannya apa aja, Bung? Nggak ada. Siapanya? Yang penting yakin. Lor. Gak, dia paling dikit persiapan loh dibanding BTN yang kemarin. Apalah, COT-nya 7 jam. Oke, lanjut. Sombong sekali. Pemainnya takut. Ipung coba nelfon orang yang nyewain motornya. Kali bisa nganterin. Lumayan juga ya ternyata 2 kilo. Bener, Mas. Ntar aku Sherlock ya, aku udah jalan sih. Kita di Jogja, Mas. Ntar aku Sherlock aja, Mas. Salfok sama warung ini namanya Bup. Bup. Gimana cara ngomongnya ya? Nyebutnya Bup. Kita makan gudeg apa ya? Gue gudeg sama ayam sama telur. Lu apa, Pung? Gua gudeg sama tahu, Sama telur ya. sama telur. Tapi harganya lumayan murah sih. Dan tempatnya oke, bagus. Bingung naruh kameranya gimana? Nggak terlalu pedes. Manis banget. Manis ya? Oh, iya. Tapi gue suka. Enak kan? Kreceknya. Untuk gue yang nggak terlalu suka gudeg, ini gue suka sih. Lupa lagi namanya. Gudeg apa ya? Tapi udah gue foto sih tadi. Tempatnya tuh kayak rumah gitu, tapi rumah zaman dulu. Rumah Jawa gitu. Limasan. Kenapa orang Jawa manis-manis? Nggak makanannya, nggak orangnya. Kayak gue. Aku mau cerita tadi, kita nitipin koper sama tas di dekat stasiun sih.
Namanya apa ya, lupa lagi. Nanti gua cantumin lah. Berapa gitu? Ah. Itu per jamnya berapa ya Bung tadi ya? 20 atau 30? Enggak, kayaknya lebih murah kan? Enggak. Locker Station namanya. Oh ya, namanya nih Locker Station. Kita kelihatan apa enggak? Soalnya kita tadi 6 jam 60 ya? Iya, 6 jam 60 sama gue mandi 15.000. Terus gue pakai mandi dulu tadi. Udah ini banget, keringetan banget. Bukan keringetan sih, kayak apa ya? Badan gak enak aja gitu di kereta 8 jam. Terus sama pakai sunscreen dikit, tipis-tipis. Saya cantik banget pakai sunscreen. Habis ini kita kemana, Pung? Kemana ya? Ngambil respect sore ke malam kali ya. Tadi sepanjang jalan sih udah banyak orang yang latihan gitu loh. Kayak grup-grup Riot, terus Rexona. Rexona apa event lain ya? Apa latihan ya? Kayaknya ini juga deh buat besok maraton. Apa salah satu sponsor ya? Kayak cheering gitu apa? Oh. Cheering apa namanya sih? Iya, cheeringnya. Cheering. Oh. Kayak pra event. Oh. Kayak lari-lari ya 5 kilo pemanasan lah, 5 kilo. Oh gitu. Nah, besok kita lari 42 kilo. Elevasinya sih lumayan ya kalau lihat di mapnya ya. Ya kita main santai aja lah paling. Berapa ratus apa ribu gitu. Semoga sih besok mendung ya kayak hari ini ya. Iya, nggak panas ya. Mantep tuh kalau mendung. Apa mendingan hujan sekalian, Bung? Coba jangan. Jangan hujan. Berat ya. Jadi besok Ipung lari di Borobudur Marathon. Gue lari juga, tapi sendiri. Nggak ikut event. Tapi next bakal pengen sih ikut. Nah, lo jangan pensiun dulu, Bung. Kalau kita ikut event lari tuh kemampuan kita bisa naik 50%. Oh iya. Menurut gua ya. Alasannya kenapa? Yang pertama rame ya. Yang kedua disupport karena jalannya steril dan lain-lain. Oh. Terus yang ketiga kita minum udah disediain gitu dan ada tujuannya. Oh iya. Kita harus ini dapat medali jadi seneng kan. Gua itu sih. Benar-benar. Makanya gua dulu baru kuat lari 21 kilo full, langsung berani daftar full maraton. Oh, iya. Meskipun di eventnya gue kuatnya full lari itu sampai 35 kilo. Habis itu lari jalan. Ada water station, ada makanannya, ada spon namanya. Gue nggak tahu sih limit gue kayak gimana. Karena gue bukan pertama kali ya, kemarin seminggu yang lalu gue lari di GBK yang biasa di treadmill cuma 10 menit, yang mana cuma 1 kilo. Kemarin gue bisa lari 5 kilo. Tanpa henti. Ada jalan tapi jalan cepet ya. Udah langsung gas 10 kilo. Gak tahu ya. Terus itu gue kayak fisik masih kuat satu putaran di GBK-nya lagi gitu loh. Oh kemarin di dalam ya? Nggak di luar ya? Di luar. Dari dalam satu putaran terus keluar. Cuman gue nggak ikut yang di dalam karena gue telat datangnya sama teman-teman. Terus lari 40 menitan, 45. Bangga banget. Walaupun pace-nya 9 ya. Kalau kata orang-orang 9 itu jalan. Emang jalan sih? Enggak lah, jalan 12 dia. Oh. 9 zona 2. Lari santai. Itu kalau pas ke 9 itu cepet bakar lemak sih. Kenapa? Burn fat. Nggak tahu ya. Teorinya sih gitu ya. Terus ke 9 terus 8 tuh buat bakar lemak. Besok maraton Amin satunya nggak dijaga makanannya, Bung. Nggak masalah. Nggak masalah tuh. Justru kita harus, menurut gua ya, kita harus banyak makan. Oh gitu? Iya. Ini carbo loading deh. Carbo loading banget, iya. Buat ngisi tenaga. Jangan sampai kita nggak makan pas event gembos ya. Iya. Tenaga kita habis. Proteinnya kurang. Yang terpenting mental sih. Selain fisik ya. Oh iya. Menurut gue nomor 1 mental sih. Ya kata orang gitu sih ya. Iya. Soalnya biasanya di kilometer ke-30 tuh kita kayak mau nyerah gitu. Tapi sih ngaruh banget sih gue kayak lari sama teman-teman. Ya itu bisa lewatin limit gue yang biasanya cuma 10 menit jadi 40 menit. Ngaruh banget ternyata. Terus kayak di GB kan banyak yang lari gitu ya. Karena kalau rame-rame tuh kita maksa di. Kalau sendiri kan kadang ya udahlah. Kayak jadi saran lu gue ikutan yang berapa dulu? langsung 10 kilo. Kenapa nggak 5? Kalau lo kemarin bisa 5 kilo,
dengan waktu 40 menitan ya. Gua saranin 10 kilo langsung. Karena 10 kilo itu rata-rata COT-nya 2 jam setengah. Oh, Jadi aman. menarik sih. Kalau seandainya lo jalan pun itu jalan kan rata-rata pace-nya 12, itu memakan waktu 2 jam. Jadi aman banget. Oh gitu ya. Oh iya ya, bener juga. Jalan cepet ya. Apa jalan santai? 12 jalan cepet santai ya. Cepet sih. Jalan cepet sih ya. Pengen sih nggak tahu ya event apa ntar. Apa ya? Milo. Milo 10 ya? Iya, Milo. Ya nggak apa-apa kan 10 kan. Sebenarnya gua lari tuh baru 2 tahun ini sih. Oh iya. Event pertama apa bang yang diikutin? Kalau sama event pertama jatuhnya 3 tahun, tapi di Desember. Desember sama Oh. November ekoran. Oh ekoran. Oh iya. Gua nggak pernah ikut. Gue nggak pernah lari, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba ikut. ikut yang 10 kilo. Karena di kantor dulu buka tuh yang daftar siapa, kan gratis kan, mumpung gratis ya udah gue daftar tuh 10 kilo. Padahal nggak pernah latihan apa-apa. Tuh ngos-ngosan sih, kerasa sih. Terus gue motivasi kenapa ikut lari terus, gue lihat kakek-kakek tuh, gue dinginiin, Mas masih muda masa nggak kuat? Oh iya? Iya, bapaknya udah 50-an kali. Iya. Keren kakek-kakek. Nah habis itu tuh gue termotivasi sampai sekarang, sampai ikut maraton. Nah gue juga sama kayak yang lo pikirin, gue bisa apa enggak ya? Yang awalnya ikut 10K tiba-tiba langsung ke 21K. Dan itu selisihnya cuma berapa bulan. Oh iya. Dari November 2023 gue ikut half marathon tuh Maret atau apa gitu. Yang acaranya di Gilan Telkomsel kalau nggak salah ya. Oh iya di jalan. Dan di 1 tahun itu gue ikut event HM 7 apa ya, 7 sampai 8-an kurang. Setahun? Yang 2024 ya. Oh. Kalau 2025 menurut sekarang udah enggak. Gila. Gue 2025 baru ikut event 3 nih. Di Gilan HM, BTN full marathon, Borobudur full marathon. Itu lo bounty hunter kali ya? Enggak. Di semua. Bounty hunter mah orang kayaknya di. Kita mah pangran kita. Oh. Gue dulu kayaknya hampir tiap bulan itu ikut HM gue di 2024 tuh. Terus sempat mau nurunin berat badan kan waktu pas mau FM? Iya. Pas full marathon gue, karena gue pertama kali ya. Dan berat gue tuh over. Seharusnya gue idealnya tuh di 55 kilo. 55. Kemarin gue menyentuh di 59, hampir 60-an. Oh. Nah itu tapi gue pas hari hanya masih over sih di 57 kalau nggak salah deh. Nggak bisa sampai 55. Nah ini sekarang juga 60 nih. Oh iya. Iya. Dan besok dia maraton. Aman saja sih. Aman aja. yang penting mental guys. Iya betul mental. Yang Itu penting mental. itu gua setuju sih. Keterangan ya. Nah, seandainya kita jalan ya nggak masalah, yang penting kan finish. Iya, yang penting nggak kena COT ya. Iya. Ya atau enggak pas kita ngepost malu sih paling pace-nya. Iya. PC 20 paling. Atau tiba-tiba cepat gitu, naik ambulan. Gue nanya-nanya juga kayak alat-alat apa aja yang harus dibutuhin buat para pelari gitu. Terus si Bung bilang, gue aja beli sepatu itu udah berapa kali ikut lari baru beli sepatu. Betul. Awal-awal gue pakai sepatu biasa kayak sepatu kerja gitu. Kayak alasan aja waktu itu. Sepatu kerja dari berapa ya? Kayak sepatu ini yang doang, Aztec gitu. stickers gitu doang. Iya. Nah gue nyoba tuh lari 10 kilo pakai itu di event BTN yang 10K. Tuh gue ngejar orang tuh emang maksain. Nah abis di finish kaki gue geter. Karena pas gue analisis outsole-nya tuh tipis. Oh. Bawahnya tuh makanya Iya. tumpuannya tuh ini ke apa ya? Ke betis semua kali ya. Oh. Nggak di outsole-nya dia nggak mampu meredam benturan ini bounce. Oh. Mungkin itu ya. Bisa sampai geter gitu. Sumpah itu geter gua. Gila. Tapi itu gua BP sih. BP apa tuh? EPB, personal base. Personal base. PS6 tuh. Oh. Dulu pas awal-awal Lo ngejar temen apa ini? enggak kan ada orang tuh, orang kayak ibu-ibu.
Kenceng dia. Oh. Gue kejar tuh. Sampai ngikutin. Iya, kilometer pertama sampai kilometer 10 gue kejar dia. Pas finishnya baru kerasa gue kaki gue geter. Karena adrenalin juga kali ya, makanya Iya. di jalannya tuh nggak kerasa. Pas kita berhenti baru kerasa. Bener-bener mau jatuh di gua. Iya. Geter gitu, sumpah. Gue baru tahu sih. BTW dia udah overheat. Gue gak ngerti Fuji film ya, kenapa mau overheat. Padahal ini baru 17 menit. Udah lah guys, gitu aja. Nanti kita cerita-cerita lanjut. Kita nggak tahu sih mau jalan-jalan dulu atau mau ke tempat yang menarik lainnya. Lalu habis itu ngambil barang lagi di locker. Terus kita lanjut ke Magelang buat ke hotel atau ke kontrakan ya. Ya kontrakan itulah yang udah kita sewa. Kos-kosan ibu. Iya. Oke, see ya. Mana Pung? PS6 ya? Ini nih oh, ini sepatunya sepatu ini. Sepatu Aztec atau apa ini? Nih. Gila, PS6 Hari pertama nih guys. Lari pertama PS6 dengan sepatu kerja. Yeay, goks. Tadi ngantri katanya orangnya cuma nunggu rombongan. Oke, kita baru aja beli tiket. Satunya 15, 2 30. Kita lihat di dalam ada apa. Wow. Iya banyak uang kayak di ini pemandian tempatku juga iya loh. Oh iya ada larangan ya. Banyak koin kayak di pemandian air panas di Krakal juga iya loh. Kayaknya bening sih. Jadi di dalamnya tuh ada ruangan kayak gini. Ini lumayan pendek ya, jadi hati-hati kepalanya kejedot. Sana kayak gini. Nggak tahu ini dulu fungsinya apa. Ngatain apa, Pung? Aduh yang jelasin. Itu nih kayaknya ada acara deh. Apa dari sanggar atau dari apa? Tapi kayak di foto bagus. Iya. Gak ngeri sih. Aman. Ya udah kalau lu aman gua aman. Gak ada larangan ke atas sih. Jadi ya udah kita coba aja. Lembab. Bisa Kak? Nggak tahu di sini sih masih kosong. Ada lantai atas lagi. Ayo ikut. Lembab. Nah, ini pemandangan dari atas guys. Ini kayak ada foto shoot, nggak tahu untuk apa. Kayak bekas kasur gitu ya. Ada kayak saja. Boleh dimasukin nggak sih? Nggak ada larangan sih. Ini rombongan apa ya? Pakai batik seragam gitu. Kita lagi di mana Pung? Di gua Pung? Iya guys. Gelap banget deh. Ini bisa nyampe Mekah nggak ya? Sampai Mekah. Iya. Gua ke Mekah. Nembus Mekah. RP. Mirrorless atau apa ya? Mirrorless. Oh, mirrorless ya. Dua punya saya, Mirrorless sama DSLR. Oh. DRS terus. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Berantem. Kayak kita sekarang udah di atas. Nggak ada apa-apa sih ya. Gini doang. Pagoda guys katanya guys. Pagoda. Pagoda. Kalau Pagoda. Agoda. Hotel tuh, hotel. Pagoda. Palu ada apa? Apa Palu lu mau Gada. gua? Oh iya Palu Gada ya. Apa sih nggak jelas banget gue ya.
Apa lu gak ada? Apa lu mau gua ada? Saya gua garing guys. Kalau DJ DJ Panda. Apalah. Udah gini doang. Saya turun lagi deh. di antara kau Dan aku di antara kau dan aku. Halo guys, kita pondasi lagi. Pondasi lagi. Fondasi guys, protein. Biar besok kuat ya. Ini kita pesen sate kelatak atau kletek? Kelatak sama kambing masing-masing 3. Gak tahu sih rasanya kayak gimana, belum pernah coba. Terus sama gua udah panas. Beli apa sih, wedang apa gitu. Ini banyak rempah-rempahnya. Ini banyak rempah-rempahnya. Kalau kelatak tuh kambing muda, Benar-benar. daging kambing muda. Daging kambing Tapi muda. dia nggak pakai kecap, pakai kuah. Pakai kuahnya kuah gulai. Tapi ini kita sharing aja. Capek banget ya? Ambil respect ya. Iya, habis ngambil respect. Karena ngantrinya wah lumayan 10 Lumayan, menit, 15 menitan sendiri. Di mana? Ngambilnya tadi di mall apa ya? Hotel ya? Hotel apa? Udah lupa. Terus ya. Iya. Menurut gua kenapa bisa sepadat itu? Karena pengambilan respectnya nggak dipecah. Misalnya nih, kan ada 3 kategori, 10, HM sama FM. Itu dijadiin satu semua, nggak dipecah gitu. Kalau dipecah mungkin bisa lebih cepat lagi ya. Soalnya BTN yang pesertanya kurang lebih 35.000 tuh, Lebih cepet cepat. kok, iya. Yang pertama itu, yang kedua mungkin karena tempatnya kecil juga ya. Tempatnya kecil ya. Iya. Tapi antusias masyarakat lumayan ini sih ya. Wah, parah. Parah. Iya. Keren. Semangatnya membara banget. Mungkin banyak yang virgin juga ya. Tadi sempet nanya-nanya yang ngantri, katanya pertama kali. Satenya lumayan enak guys, empuk. Baru yang kambing ya. Tadi tuh kita sebenarnya food test terakhir pas di mana ya? Tadi ngerekam aja pas di Taman Sari, Pemandian. Lupa. Pemandian. Oh iya, di pemandian. Kayaknya nggak ngerekam deh kita. Ngerekam cuman kayak beberapa footage sedikit aja sih. Terus kita langsung ke kosan ngambil koper, terus ke kosan. Bu Lilis. Iya, Bu Lilis. Orangnya Daerah- baik. Daerah Magelang. Iya, daerah Magelang. Perjalanan sekitar 1,5 jam lah. Terus orangnya baik, bapak sama ibunya baik. Terus ya kamarnya standar aja ya, worth it sih untuk harganya. Kamar mandinya bagus. Terus yang satu tuh ada water heaternya, non AC sih, kipas angin. Terus kita istirahat bentar, beres-beres, tidur. Ada kali 2 jam ya? Ada. Iya, terus habis itu lanjut deh ngambil respect. Terus baru ingat kita belum makan lagi, udah lapar banget. Kita nyampe ke kosnya Bu Lilis tuh 1:30 kalau nggak salah dah. Terus kita keluar tuh hampir 4:30. Oh iya ya. Iya. Tadinya niatnya mau jalan-jalan dulu nyari sunset. Entah di mana gitu. Lupain kesini lihat di TikTok. Tapi akhirnya malah tidur. Ini sate kletek. Asin, gue suka asin. Untuk menu-menunya guys. Kalian screenshot aja. Cobain Bung. Kalau aku sih lebih suka manis ya, jadi agak-agak kurang suka. Tapi aku tuh kalau nasi goreng suka yang kecapnya banyak loh. Maksudnya aku penyuka kecap. Kayak soto apa juga pakai kecap. Justru kalau nasi goreng, aku sukanya pakai ini, saus. Ini Jakarta jarang sih. Tapi gue tahu nasi goreng yang pakai saus yang enak. Gimana? Nasi goreng Surabaya di daerah Pramuka atau Hutan Kayu gitu. Itu enak. Namanya Cak Dul. Cak dulu. Iya, Kapan-kapan kita kesana nih. boleh. Gaskeun. Soalnya dari kecil ya, aku kan dari Jawa Tengah ya. Kebanyakan tuh rata-rata pakainya saus, bikin nasi goreng. Mungkin ke bawah ya. Ke bawah dari sekarang. Pas ngerasain nasi goreng pakai manis, kayak aneh gitu. Meskipun pecinta manis. Kalau gue lumayan kaget waktu itu kan sebenarnya rekomendasi dari temen ya. Namanya Wira, shout out buat Wira. Dia pertama kali yang kenalin nasi goreng Surabaya itu, Cak Dul. Terus kayak aneh pertama pakai saus, emang enak. Ternyata enak loh. Tapi menurut lu enak mana, Di? Yang pakai saus atau pakai kecap? Untuk nasi goreng itu emang enaknya pakai saus. Tapi untuk nasi goreng yang lain pakai saus kurang sih. Nggak cocok. Berarti cara masaknya ngaruh juga ya?
Dan dia tuh nasinya pulen gitu loh. Kalau kapan-kapan situ deh. Jadi kita nggak boleh begadang nih Pung malam ini. Betul. Berat, Pung. Soalnya kita harus ninggalin kos maksimal jam 3. Oh iya. Soalnya jam 4 udah penutupan jalan. Kita jarak tempuh kurang lebih 30 menit ke lokasi. 18 kilo soalnya. Terus yang kedua, kita harus cepet karena besok kita lari 5 jaman kurang lebih. Take off jam berapa ya? Setengah 5. Agak siang, biasanya kalau di Jakarta jam 4. Oh iya benar. Tetapnya. Dari tadi tuh cuaca kayak agak gerimis-gerimis tipis. Betul. Dingin udaranya. Ya semoga besok nggak sampai hujan ya. Semoga udaranya kayak gini aja. Karena aku jarang latihan juga, paling besok yang penting finish sih guys. Yang penting lebih baik dibandingkan PTN. Kayaknya PTN gua 5 jam lebih dikit ya. Oh iya. Seharusnya sekarang 5 jam ya, tapi nggak tahu juga ya. Ya hopefully besok bisa finish dengan selamat lah ya. Heeh. Jadi nggak nyusahin gua gitu. Soalnya nomor daruratnya aku cantumin nama Adi. Iya, ntar gue ini telepon. Ini udah cerita lucu kayak, dan lucu sih kayak kita waktu di kampus. Ini pun teman kampus gue ya. Kayak kita tuh pengen jalan-jalan sama teman-teman sekelas itu ke Jogja, ke Bandung apa ke kampung siapa gitu. Belum pernah jadi. Pernah sih jadi ke kampung gua beberapa orang. Terus akhirnya kita berdua yang jadi. Itu pun lama banget ke kampungnya Adi. Iya. Harus sudah lulus ya kita ya baru kesana ya. Kayaknya ya pas udah lulus deh. Sebenarnya ini kita mau janjian ketemu si Ardi ya temen kuliah kita, cuman kayak susah banget dia lagi ada acara kantor. Kayak isi footage-nya kebanyakan ngobrol lagi makan gitu. Karena gue masih belum pede guys untuk bikin kayak mirror vlog gitu di luar. Masih malu-malu. Fokusnya pindah-pindah. Tadi kita mau nge-vlog di Respect, ngambil Respect. Tapi gak memungkinkan. Iya. Crowded banget. Crowded banget. Parah. Jadi kan gue tadi kayak foto di apa sih yang maps itunya ya di belakang ini kan bisa dipencet tuh kayak kalau HM di tombol yang merah nanti nyala gitu semua. Pas gue pencet, gue yang HM kan, wih HM gitu kan terus kayak HM sorry FM, wih FM gitu. Terus kayak jadi pengen ketawa gue. Padahal gue cuma bohong-bohong kan foto doang. Ntar kita unboxing isi Respect-nya guys. Iya benar. Lumayan berat sih tadi. Lumayan berat sih. Kalau lo suruh milih yang klatak apa yang kecap di? Gue tetap main kecap gitu. Sama, gue juga. Tapi klatak enaknya ini gurih ya? Gurih iya. Gurih. Dan gue penyuka asin kan. Emak gue kan orang Sunda ya, orang Bogor, terus kayak apa-apa tuh kebanyakan lebih dominan ke asin. Padahal daerah Adi tuh daerah pegunungan, Bogor, tapi kok asin ya? Kalau aku manis guys. Bahkan bikin sambal pun pakai gula banyak. Oh iya. Iya, apapun makanannya, minumannya tetap es teh manis guys. Bukan teh botol sosro. Emang es teh manis itu mengandung kafein juga ya? Gue lupa tapi kayaknya teh itu mengandung kafein deh. Soalnya gue sekarang ya mungkin asam lambung gue makin parah ya. Gue sekarang kalau kebanyakan minum es teh itu kadang mual juga. Oh iya. Gue lupa kafein atau nikotin tapi intinya kayak ada persamaan antara kopi atau rokok gitu. Tapi gue kalau habis minum es teh tuh kayak dapat tenaga gitu, karena iya. gula kali. Itu salah satu tips guys. Oh, iya. Buat lari, sebelum lari kita harus ada makanan, perut harus terisi. Salah satunya itu makan coklat sih. Kalau aku sih makan coklat ya. Kalau Nggak pisang mungkin rekomen kalau- nggak? Pisang. Menurutku terlalu berat ya, Di. Menurutku ya. Iya. Kayak yang snack yang apa Cikibar atau apa tuh? Fit Itu bar. juga, ya fit bar oke tuh. Karena kalau kosong sama sekali malah nggak enak ya. Pas waktu kosong kita pengen minum terus, jadinya kembung perut. Ya ini tips dari aku ya guys. Kalau lari utamakan minum air putih, jangan Loh. kosong Pocari. Karena kalau kita minum Pocari ya haus. Kalau gua sih Oh. pengennya minum terus jadinya, kecuali udah di kilometer terakhir 2-3 lah atau 4 gitu, boleh tuh minum Pocari buat nambah ion. So far Borobudur Marathon termasuk event gede ya di Indonesia ya, salah satunya. Yang Bali itu apa? Maybank ya. Terus BTN. Pocari juga gede sih. Kalau res di Bandung gimana sih? Macet ya, Di? Nah, itu Gue dia. sih belum pernah ya kalau Pocari ya. Kalau gue kan foto aja ya di Bandung tuh. Terus di komentar banyak juga yang ngeluhin masalah steril apa jalanannya. Memang nggak memungkinkan sih untuk ditutup semua karena kan Bandung jalanannya nggak terlalu lebar ya. Dia ada CFD nggak sih Bandung itu? Ada, kalau nggak salah 2 minggu sekali deh. Tapi menurut gua Pocari jersey-nya yang paling oke sih. Warnanya menurut gua simple lebih bagus. Iya, gue juga suka. Gue sebagai orang yang suka foto ya, gue suka sama jersey Pocari.
Gue pengen ikutan untuk dapetin bajunya. Kita sini jam berapa ya? Kelas 9, jam 8. Jam 9 kalau bisa udah arah balik. Atau udah balik malah. Keluar lambungnya. Kenyangan kita. Kenapa agak jilat dikit ya guys? Tadi mungkin salah satu orang kayak aku punya utang budi banyak tuh di Jakarta sama dia. Karena pertama kali kuliah kayaknya aku kenalnya sama Adi dah. Oh iya benar. Dianterin meskipun nyasar sih sampai Bekasi. Iya lagi. Pengurus aja Bung, karena aku pertama kali ke Jakarta ya, pertama kali masuk kuliah, nggak tahu arah pulang. Zaman dulu Google Maps kayaknya belum ini ya, belum familiar ya. Belum sebagus sekarang lah, kayak masih banyak nge-lag atau bugs-nya gitu lah. Tahun 2016 kayaknya. Iya. Pertama kali dari kampung kalau pakai apa ya, di HP pakai jalan juga agak takut juga. Iya, Yang pertama benar. itu, yang kedua nggak ada cut holder. Oh iya, Iya, nggak ada jadi- phone holder ya. Ngikutin sarana dia, harus lewat sini pun lurus aja, tinggal lurus. Iya. Ya aku nyasar tuh. Oh. Sampai Bekasi, akhirnya ada polisi, mas putar balik mas kejauhan. Rumahku di Halim ya, Halim ya, nyasar ke Bekasi. POV-nya gue, waktu itu memang dia negor katanya, pulang kemana mas? Gue bilang ya gue ke arah Menteng, Kebun Sirih. Lu nggak tahu minta anternya atau minta tunjukin jalan gitu ya? Tunjukin jalan ya. Terus gue tinggalin aja. Kayak yang Halim nggak tahu jalan gitu kan. Terus pas udah di tengah jalan dia masih negor, masih ngikutin kayak, mas aku ngikut ya. Aduh ini beneran lagi nih, kasihan juga maksudnya. Ini bakal teman sekelas nih, bakal panjang kan. Gak enak juga. Terus ya udahlah, temenin sampai ke arah Senen. Padahal dia bisa lewat ke arah Gatot Subroto ya? Iya, situ lah. Bener tinggal lurus aja. Tinggal lurus aja ya. Lurus aja. Nah pas di Senen terus kayak, ya udah Pung nih tinggal lurus aja ikutin jalan gitu. Terus gue lupa kalau di Jatinegara tuh ada persimpangan, ada lurus Betul. agak ke kanan sama agak kiri. Gue ngambilnya kebun kopi. Terus lucunya nih gue dari hari pertama sampai 2 bulan atau berapa bulan tuh gue nggak pegang HP. Terus gue langsung so asik aja sama si Ipung, mas boleh minta Facebooknya nggak, gue bilang gitu. Karena gue cuma pakai laptop, ngubungin orang tuh dari laptop karena HP gue lupa dia kecemplung air atau kenapa gitu rusak. Kayaknya kecemplung air ya. Iya kayaknya ya, Ipung itu kerja di PGC, di servis HP. Bukan Redmi Note 3 kayaknya di Sama omnya. Redmi 3 kali ya? Redmi 3 kayaknya. Redmi Note 3 itu setelah lama kayaknya kalau baru ngasih ke gua tuh. Kecil gitu lah. Ya Redmi 3. Jadi gue bilang, ya udah sekalian tolong. Tapi gue udah nggak terlalu berharap ya, kayak udah sering kebanting, sering celup air gitu juga. Bener gak sih dulu yang Redmi 3-nya? Lupa deh. Kalau Note 3 emang nggak bener. Iya. Dari Facebook chat dulu sama si Ipung. Aku masuk gak gitu. Dan gue udah terbiasa nggak megang HP lumayan lama sih itu. Kayak 2 bulan 3 bulan lah kalau nggak salah, lumayan lama. Nah ini termasuk orang langka sih di. Iya sih bener sih. Ya, mungkin awal doang berat ya. Awal berat, iya. Seminggu berat ya. Oh, kayaknya Atau- ada 2 minggu lah 2 berat. minggu ya, Iya. berat ya. Pas gue udah punya HP, itu gue nggak biasa ngantongin HP gitu. Sering banget ketinggalan. Asli kayak udah jalan aja, nggak tahu HP ada di kasur, ada di rumah gitu. Sering banget lupa. Gue sebenarnya ada 2 momen gitu loh sebelum kuliah. Pernah juga HP kayak rusak, pinjemin sama temen gue si Adnan. Itu Samsung apa ya gue lupa. Tapi HP lu termasuk gonta-ganti loh dia. Gonta-ganti iya, Iya. karena gue juga kadang suka nggak terlalu bisa ngerawat ya. Huawei juga kayaknya pernah make dah. Huawei apa LG ya? LG iya. LG ya? Kalau LG iya. LG kayaknya deh. Iya, jarang banget sih orang pakai LG. Ngomong-ngomong nih udah overheat lagi. Gua ngerti Fuji. Apa waktunya ganti kamera, guys? Tadi lucu juga pas di Taman Sari tuh ada tiba-tiba di Oh samping yang nanya gua. tadi ya? Nanya iya. Kamera ini ya? Iya, Fuji Mas. Oh, iya. Iya pakai Fuji terus. Oh, terus ngomong tentang kamera lah, kayak dia pakai apa, terus kayak apa terus. Kalau melihat mukanya si introvert sih itu kayaknya memberanikan Iya. kesekian kalinya untuk nanya kayaknya. Iya kayak nanya nggak ya. Pengen deketin gua gitu kan. Dia lulusan apa di kafe ya tadi ngomong ya? Emang dia ngomong gitu ya? Iya. Kalau kan lo ngomong, lo kok tahu kalau ini? Oh iya. Ya gue nanya gitu. Lulusan di kafe, sedengar gue gitu ya. Dia kan suka kata film simulationnya, terus gue bilang, ya udah ganti aja ke Fuji. Terus kata dia, oh ya mari mas. Terus gue kayak, enggak kita belum perpisahan, belum kayak ya mari mas gitu, enggak gue ganti aja ke Fuji. Oke, yowes. Udah yuk. Kalau gitu guys, kita lanjut lanjut dulu. ke sesi berikutnya. Gak tau kemana, Nggak tahu masih kemana. bingung nih. Kita lihat aja nanti di jalan. Iya. Halo guys, kita coba cerita lagi ya. Pagi-pagi pas bangun tuh udah ngerasa nggak enak tuh perutnya.
perutnya atau panas dingin gitu lah ya, badan nggak enak. Gue juga sebenarnya nggak enak, tapi nggak segitunya, nggak sepanas Ipung tuh. Ipung tetap memberanikan diri, tetap ingin menyelesaikan race-nya. Selamat pagi, hari ini hari Minggu. Pung, gimana Pung? Kita bangun dua-duanya sama-sama lagi nggak enak badan. Langsung jadi nggak enak badan gitu. Si Ipung tadi kayak mual-mual. Masih aman Pung? Kita coba dulu ya. Dia kan orangnya nggak suka dingin ya. Makanya tidur di pojok. Perut juga nggak enak ya. Iya. Tadi Pung udah makan fit bar. Dan untuk gua hari ini kan nganterin udah pasti sampai parkiran ya. Setelah itu paling gua istirahat dulu sebentar, lari juga. Entah di dalam Borobudur atau gimana, nanti lihat aja. Nah nanti mungkin agak siangan sekitar jam 7 baru gue mulai foto. Tapi kalau misalnya mood ya, kalau enggak ya udah gue santai aja nungguin Ipung finish. Oke, sampai jumpa di sana ya. Lagi asik-asik jalan, muka gue ketampar ini anjir, sakit banget, gede banget lagi. Nggak tahu nih kumbang atau apa sih. Kumbang. Mas Kumambang, nggak iya bener. Sebenarnya pas bangun tidur masih panas ya, Bi. Oh iya. Masih panas, terus mau berak tapi nggak bisa berak tuh. Bisa beraknya pas di parkiran tuh. Oke, kita udah dapat parkiran. Gimana Pung? Alhamdulillah tadi udah ke toilet ya, jadi aman sih seharusnya. Saya masih mual. Masih dikit. Bismillah and wismillah ya. Bismillah. Pemanasan Pung, udah Pung? Paling jalan kaki dulu ya, nyampe sana baru pemanasan. Gue juga udah ready ya. Gue bersatu dengan pelari-pelari guys. Dan peserta bayar. Mana sih Pung? Pung! Oke, gue masuk. Oh ya, ketemu Jos. Agak lama banget. Yang pakai jas itu Pung ya? Iya. Anjay si Pung foto. Ini ya, Nanas? Iya. Apa tuh dia? Oh, kayaknya ini fix deh. Gue tahun depan ikut deh. Kalau ini kayak gitu. Tapi lo harus ikut lagi. Nggak tahu tuh. Ya. Tergantung itu ponakan gitu. Oh iya. Nggak enak. Dan lu nggak enak sama ponakan lu yang ulang tahun. Bayar. Lama tadi? Karena bayar ya? Iya, karena bayar. Enggak lama, gue karena depan gue aja. Oh. Gue kira dia peserta kan, ada nomor BB, terus gue ini aja mastiin, Mas bukannya peserta ya? Kalau peserta nggak bayar. Oh enggak, saya peserta yang lain. Di event yang lain dong. Oh. Terus oke. Banget sama hari ini. Iya. Enggak, maksudnya dia nggak tahu acara apa, mungkin di acara sebelumnya. Terus masih ada nomor BIP-nya. Udah mulai subuh nih Pung? Belum nih. Masih jam Udah 4. seharusnya. Udah ya? Nah, Jakarta jam 4 kan? Gelap guys, titik startnya di sana sih terang. dia. Kan emang lu jamet anjir. Rencananya lari sejauh 30 kilo, habis itu jalan. Ternyata pas nyampe kilometer 10 udah nggak kuat. Udah nggak kuat di kilometer 10. Itu pusing ya? Pusing. Pusing sama kepala itu kayak mata itu kayak sakit banget nih buat melihat. Oh, tapi kalau capek mah enggak? Capek mah enggak. Cuman emang pusingnya itu yang Pusing berat aja ya. Habis itu jalan sampai 12,5. 12,5. Nyampe ke WS ke 5 buat buat minum sama ke medisnya tuh. Gue kan akhirnya bingung cari jogging track ya. Nah, gue nyari-nyari orang yang pengen jogging juga, cuman belum nemu. Ada sih yang pemanasan tapi belum pada lari. Akhirnya jalan-jalan sampai ke kayak hutan-hutan gitulah. Oke, gue mulai lari di sini deh. Tapi rame ya. Aduh, bingung. Nah, terus pas di depan gerbang Borobudur persis, gue duduk sebentar di situ. Gue nemu rombongan lari tuh. Terus gue mikir kayak, apa ikutan aja apa enggak ya? Gak enak sih sebenarnya, so asik. Cuman ya kalau misalnya ada barengannya, seenggaknya lebih percaya diri gitu. Terus ikutin aja belakang mereka. Terus sampai si mas-mas itu ke toilet tuh. Nah, ke toilet terus gue pengen ngeliat yang ada di race kan, udah ada yang finish tuh, entah HM-nya atau 10K-nya. Di situ pas gue lihat HP, ternyata 4 menit yang lalu ada telepon dari Ipung. Bener aja kan, ternyata dia nge-WhatsApp gue kalau dia nggak kuat. Kebetulan di situ di samping gue tuh ambulans, jadi gue harusnya bisa langsung koordinasi. Udah ketemu Ipung di jalanan dengan wajah pucatnya ya dan lemas gitu. Bang.
Anjay, atlet kita. Lu udah NDF? DNF? Oh, NDF. Oh, sorry di. Gak apa-apa, Bung. Sorry ya. Keren. Terus kita langsung gasken ke kosan. Gue tanya juga kan dia mau ke klinik atau ke rumah sakit apa enggak gitu. Nggak usah, mau tidur aja. Gue sebenarnya sempat beli sarapan tuh di Gojek, nasi kuning gitu. Sempat beli teh hangat, cuman Ipung tetap kayaknya nggak bisa bangun dan gue nggak mungkin bangunin lagi buat sarapan doang. Dia kayaknya memilih untuk istirahat aja yang lebih panjang ya. Tidur sampai jam 1-an ya kalau nggak salah ya. Iya ya, sampai Jam 1 bangun gue mandi, terus siap-siap ke hotel. Yang sekarang nih di hari Minggunya juga ya udah sampai hotel, tapi Ipung masih lemes tuh. Jadi dia langsung istirahat. Ada AC-nya juga walaupun dia nggak suka dingin. Tapi ya udah gue nyalain aja tetap biar makin menggigil gitu. Nah untuk hotelnya sebenarnya proper ya untuk di harga berapa, 300-an ya Bung? 200. 200 ya? Lumayan proper, lumayan worth it. AC-nya juga dingin banget, baru dinyalain langsung dingin banget. Padahal kayak cuma 25. Terus toiletnya nggak tahu itu ada water heater tapi nggak berfungsi. Iya. Nggak tahu apa kita nggak tahu caranya ya. Tapi udah dibuka keran yang sebelah kiri. Nggak berfungsi sih. Nggak itu. berfungsi ya Iya. emang ya. Di parkirannya lumayan sepi ya. Cuman ada satu motor dan kita nggak tahu itu motor karyawan, motor staffnya atau motor pengunjung. Terus pas ke resepsionis juga di situ sepi banget. Di sini bener-bener kita ngira kayaknya satu penginapan ini, satu hotel ini cuma kita doang yang nginep di sini. Kayaknya sih ya. Kayaknya ya. Tapi tempatnya menurut gue strategis ya, Di. Soalnya deket sama Malioboro, Iya, deket sama bener-bener. ini. Tapi lu kalau seandainya suruh milih kemarin kos-kosan dengan harga 150 sama ini 200, lu milih mana? Gue milih ini sih Iya. karena gue suka AC ya. Sama kayak apa ya? Kalau secara strategis ya lebih strategis ini. Oh ya di sana kekurangannya paling tempat tidurnya Apak ya. agak apak sih iya. Kalau lo milih mana, sini juga? Sini juga, soalnya kamar mandinya di dalam. Oh iya benar, kamar mandi dalam. Jadi kita nggak usah buka-buka pintu. Bener. Kayak udah private kita doang gitu. Dan ya selayaknya fasilitas hotel lah, ada TV, ada swimming pool juga kayak hotel zaman dulu sih ya. Terus gue udah mulai gabut tuh kayak, aduh ini si Ipung nggak bangun-bangun lagi. Terus akhirnya gue memutuskan untuk gue berangkat sendiri aja jalan-jalan. Terus gue pergi ke tempat pertama, tempat oleh-oleh apa ya gue lupa, kayak tempat kerupuk gitu. Habis itu gue lapar tuh, udah mulai lapar. Sebenarnya penasaran sama khas Jogja yang lain, sama makanan-makanan unik yang lain. Tapi pas lewat warung steak yang shake apa gitu lah, gue lupa. Yang di Jakarta juga sebenarnya ada gitu. Terus gue malah masuk ke situ, gue sendirian makan di situ. Balik lagi sekitar jam 7-an. Masih tidur. Gue nonton YouTube kan, gue sambil nonton YouTube-nya si Leo sama si Yorovi. Nah gue mungkin karena kecapean terus ketiduran. Niatnya itu gue pengen ke Malioboro walaupun Ipung nggak bangun, gue pengennya sendirian. Terus gue bangun jam 11:30. Terus kayak wah, nyesel gue. Tau gitu gue jalan aja nggak usah tidur gitu. Terus pagi-pagi langsung Tadi ke Malioboro kan? Iya Malioboro ya, nyari oleh-oleh. Iya, nyari oleh. Yang hari sebelumnya tuh gue belum beli. Selamat pagi Malioboro. Beli bakpiaku tuh harusnya di Maps tuh udah buka jam 6 dan di pelangnya juga di papannya udah buka jam 6. Pas gue sampai situ masih tutup tuh rolling door-nya. Bolak-balik berapa kali. Akhirnya ternyata pas dilihat rolling door-nya tuh nggak dikunci. Jadi ya gue coba beranikan diri untuk buka lah. Gue juga sebelumnya udah ngechat di WhatsApp-nya, gue di Maps simpan nomornya, tapi nggak dibales tuh, cuman auto text aja, auto reply aja. Tuh, aja ya. Rasa yang pengen gue coba tuh yang keju. Lo bisa nyoba ya? Memang bisa nyoba. Tadi gue pengen ngajak lu Pung kalau misalnya ada parkirannya. Gue juga belum pernah. Ini rekomendasi dari si Anissa ya, temen kantor gue. Dan dia kalau rekomendasi lumayan enak-enak ya. Kopinya juga enak-enak dia kalau rekomen. Oke, gue baru beli just tip dan oleh-oleh. Sementara Ipung di sana parkir sambil beli sate-satean, sate kikil gitu. Akhirnya makan juga lu 2 hari gak makan, nggak 2 hari deh. Seharian kemarin gak makan lu Bung. Terus belanja, banyak yang lari woy. Langsung beli bakpia yang kedua di Bakpia Patok 25 ya. Nah, terus
ke itunya, ke pabriknya. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya. Di situ kita langsung, karena gue juga udah ngelis, Ipung juga udah ngelis, tinggal nanyain doang. Udahlah kita buru-buru langsung cari warung untuk cari kardus. Nah kardus itu untuk apa? Jadi kita punya ide, karena bawa-bawaan ini bakalan banyak banget dan oleh-oleh bakal banyak. Pakaian kotor dan apa-apa yang nggak terlalu buru-buru dibawa ke Jakarta, kita paketin ke JNE atau ke ekspedisi yang lainnya lah. Nanti ketemunya di jalan. Udah gitu aja. Vlog kali ini sebenarnya lebih ke dokumentasi perjalanan gue sih, biar gue lebih pede juga. Makasih ya Pung udah nemenin ya Pung. Sorry. Sorry nih dik, gua 2 hari tidur soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak bisa kemana-mana. Iya, nggak apa-apa, maksudnya iya sih, Ipung juga tidur dan gue juga nggak bisa kemana-mana, dan gue bingung juga kalau mau ninggalin lo, takutnya lo butuh bantuan kan. Dan gue sempet ngomongin si Ardi tuh, dia lo masih di Jogja apa enggak? Walaupun dia sibuk banget ada acara kantor, terus ternyata dia ketinggalan kereta. Iya. Nah, ketinggalan kereta, terus ya udah gue bilang ayo temenin gue. Ternyata dia udah dapat bis buat buru-buru pulang ke Jakarta. Dan nyesel, ternyata dia baru tahu kalau kita tuh extend sampai hari Senin, bukan extend kalau kita mau rencana dari awal hari Senin. Dan dia kalau misalnya tahu gitu, dia pengennya sampai hari Senin bareng sama kita dulu. Rencanaku ya mau lari. Sama, iya. Tapi ternyata belum kuat juga badan. Iya ya. Gue juga di Borobudur tuh belum puas ya lari, karena baru berapa menit terus ngikut orang, dan Ipung juga butuh bantuan. Gue pengen lari sebenarnya, memang belum puas sih. Ntar kapan-kapan lagi mungkin kita bisa lari di Jogja ya, atau di Malioboro. Malioboro. Iya, senang banget sih. Oke, cukup segitu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau nonton vlog gak jelas ini. Terima kasih juga Ipung udah ngajakin gue. Dan ya gitu aja. Ada yang mau disampaikan lagi, Pung? Udah sih, paling itu aja guys. Oke, bye. Oke, kita apa namanya, gue lupa lagi. Kita mondasi lagi sebelum Soto dulu guys. makan soto dulu hari Senin sebelum pulang. Kalian kerja dulu ya, kita makan soto ya. Ini nasinya udah dicampur, namanya soto ayam Pak B. B-nya tuh apa ya? Bambang Riyadi. Bambang Riyadi. Lebih bagus, Bang. Untung maju ya. Tapi maju semua. Oh, maju semua. Ini ada ini bekas kopi. Terus wangi leather di mobil ya, wangi kulit gitu. Bukan, tadi ada tulisannya kalau ada toilet yang warna merah tuh artinya ada yang lagi di toilet. Tadi datang tuh, ini produk dulu kayaknya ya. Itu gunung apa ya? Fuji.